Baik, selamat bertemu kembali di pembahasan soal-soal Saintek UTBK 2022 pada gelombang yang pertama yang baru saja berlangsung ya bagi adik-adik anak-anak kami yang kelas 12 yang masih akan ujian di gelombang kedua nanti. Ini bisa menjadi bahan untuk bisa mengenal dan memahami pertanyaan yang bakal ditanyakan nanti di matematika Saintek di gelombang kedua. Oke, langsung saja ya. Oke, baik. Yang pertama kita limit ini yang kemarin di gelombang pertama ditanyakan. Nah, ini limit aljabar. Nah, jadi kalau limit itu, limit aljabar bisa beberapa langkah yang bisa dilakukan. Itu bisa pakai turunan, bisa difaktorkan atau dijabarkan. Nah, nampaknya soal kayak ini turunan ya, enak ya. Ini bisa pakai turunan ini. Tapi dalam hal ini jangan pakai U per V, tapi turunkan atas, turunkan bawah. Ayo, kita turunkan di atas, itu berapa? Turunan X kuadrat kurang 6X tambah 8. Berarti turunannya itu adalah 2X dikurang 6 per turunan di bawah. Turunan 3 habis, berarti turunan minus akar. Nah, kalau dia ada Y sama dengan akar Fx, ya, Y sama akar Fx, maka Y aksennya itu atau turunannya lah turunan di dalam bagikan dengan 2 kali dirinya sendiri si Y, yaitu akar Fx. Oke, jangan lupa ini. Nah, ini dia kira-kira. Nah, berarti kita buat di sini dia turunan di dalam ini berapa ini? Nah, minus 4X per 2 akar 17 kurang 2X kuadrat. Sama dengannya di sini. Oke. Nah, berarti bisa setelah diturunkan itu bisa dimasukkan nilai X-nya ya. Oke, langsung aja kita masukkan nilai X-nya. Berarti kalau kita masukkan 2X berarti 2 kali ini sama 2 kali 2 dikurang 6 per masukkan X ini jadi positif ya. Ini dengan ini berarti 4 kali 2 itu adalah nih 4 dikali 2 per 2 kali. Akar berapa itu? Kita masukkan 2 kuadrat. 4 kali 2 8, 17 per 8 akar 9 ya. Oke, sama dengannya di sini. Hati-hati. Nah, maka ini sama dengan berapa? Ini sama dengan minus 2, 4 kurang 6, minus 2 per, ini berapa ini? Ini mati, tembak, mati, berarti 4 per 3 ya. 4 per 3. Maka sama berapa? Minus 2 dikali 3 per 4. Oke, tembak. Menjadi berapa nih? 2. Maka jawabnya lah minus 3 per 2. Oke, jawabnya lah dodol. Gampang kan? Oke, itu dia untuk yang limit aljabar. Nah, kemudian, ini masih juga limit aljabar ya. Yang ditanya di sini limit X menuju 3. Nah, sama dengan yang tadi, kita turunkan atas, turunkan bawah. Coba kita turunkan ya. Turunkan atas, turunkan bawah. Nah, jadi kalau kita turunkan itu yang di atas itu jadi apa dia? X kuadrat kurang 9 diturunkan jadi X kuadratnya diturunkan jadi 2X. Nah, berarti ini 2X kurang 9. 9-nya habis ya. Oke, pakai tadi turunan dalam akar apa? Oke, turunan di dalam, turunan ini berapa nih? 1 per 2 akar X tambah 1 dikurang. Turunannya ini apa? Di dalam minus 1 ya. Minus 1 per akar 7 kurang X. Jadi ya. Nah, setelah diturunkan masukkan nilainya menuju berapa? 3. Masukkan. Berarti sama dengan 2 kali 3 per, nah masukkan ke dalam akar ini berapa X? 3 tambah 1, 4 akar 4, 2. Berarti seperempat. Ini jadi positif ya. Negatif jadi positif kan? Itu dia. Berarti jadi tambah 1 per 7 kurang 3, 4. Akar 4. 7 ini, oh ini 2 ini. Turunannya 2 ya. Nah, berarti 2 kali 2, 4. Nah, maka kita peroleh berapa ini? Oke, berarti 2 kali 3 ya per seperempat tambah seperempat 2 per 4. Oke, maka ini kita buat menjadi 2 kali 3 kali 4 per 2. Mati-mati menjadi 12. Mudah ya. Nah, itu dia. Soal limit itu soal bonus sebenarnya. Itu dia ya. Oke, kita lanjut. Masih limit. Ini di Saintek kemarin. Nah,
Kalau ada soal seperti ini, perhatikan, udah di satu paket dibuat ini. Ini dia, sudah dibuat dalam satu paket. Nah, kalau kita perhatikan, paket yang dibuatnya itu adalah si A. Kalau ada limit yang begini, kata soal, itu sama dengan A. Berarti bisa kita ambil kesimpulan dari sini, nanti soal ini akan berguna untuk yang ditanya di sini. Itu dia. Kan itu kan? Nah, atau ini bisa kita tuliskan menjadi bahwa limit T menuju 2 ya, akar pangkat 3 A tambah B per T pangkat 3 ya, pangkat 3. Nah, sorry, ini kurang bagus tulisannya. Saya hapus dulu. Oke. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dia T pangkat 3. Oke. Sama aja. Oke. T pangkat 3. Ini 3 ya. Nah, itu sama dengan A. Ini saya pindahkan ke kanan, jadi tambah 2. Nah, ini yang dulu kita pegang. Nah, sehingga kalau kita kerjakan soal yang ditanya ini ya, ini berarti kalau kita perhatikan angka 8 ini yang menjadi bedanya kan, kita keluarkan aja angka 8-nya. Berarti angka 8 itu sama dengan akar pangkat 3 1/8 lah itu kan. Nah, maka ini menjadi limit T menuju 2. Jadi saya buat begini dia. Setengah dikali akar, di sini dia pangkat 3 ya. Di sini A per bukan, hanya kita sudah keluarkan ya. Si 1/8-nya sudah kita keluarkan. Nah, hapus dulu biar rapi. Nah, jadi kalau kita buat di sini dia si A-nya itu sudah kita keluarkan, di si 1/8-nya itu sudah keluarkan. Akar pangkat 3 1/8 itu adalah setengah. Ya kan? Maka tinggallah di sini A tambah B per T pangkat 3. Ya. Nah, dikurangi dengan T tambah 1. Nah, sekarang sama berapa? Ini sama dengan setengah dikali. Yang ini tadi apa nih? Ini. Itu adalah A tambah 2. Berarti kita tulis setengah dari A tambah 2 ditambah dengan limit. Nah, ini dia. T menuju 2 minus T tambah 1. Nah, sama itu. Jadi limit A fx ditambah limit gx itu sama dengan limit fx tambah limit gx. Oke, kita masukkan ke dalam. Setengah kali A per 2. Oke, ya. Kemudian ditambah setengah kali 2, 1. Ditambah. Coba kalau limitnya ini, langsung aja kita masukkan ya. Nilai si T-nya menuju 2. Oke, berarti minus 2 ditambah 1. Berarti sama berapa ini? A per 2 tambah 1 kurang 2 tambah 1. Berarti A per 2. Oke. Nah, nampaknya aja seram ya. Nampaknya gampang. Oke, itu dia untuk soal kita yang limit yang ketiga. Oke, soal berikutnya. Fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 2 dicerminkan terhadap x sama dengan 1, menghasilkan bayangan y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Nilai a tambah b kurang c sama dengan berapa? Pencerminan ya. Oke, kalau pencerminan itu bisa kita lihat dia. Nah, jika ada titik a, x, y, maka dicerminkan kepada garis x sama dengan h, maka A aksen itu bayangannya x aksen, y aksen. Nah, jadi kalau kepada garis x sama dengan h, di sini dia y tetap. Ya, ini y tetap. Nah, jadi x aksennya itu adalah 2 kali h dikurang x. Y aksennya itu adalah tetap, yaitu y sama dengan y. Nah, sekarang x aksen berapa nih? 2h. Ya, x aksen dengan 2h. Hanya berapa di soal? 1. 2 kali 1, 2. Kurang x. Nah, kemudian kita cari x sama dengan. X-nya pindah ke kiri, minus x menjadi x sama dengan
2 kurang X aksen. Oke, dapat X-nya. Oke, dari sini tadi Y aksen. Ini kita pindah ke kiri ya. Y aksen sama dengan Y, maka Y sama dengan Y aksen. Oke, ini dia. Nah, ini kita tukarkan X-nya pada garis. Ini ke garis, Y-nya kita tukarkan ke garis. Maka Y sama dengan, kalau kita tulis di sini dia, Y-nya ini kita buat Y ini kita ganti dengan Y aksen. Maka Y aksen, nah, itu dia, Y aksen sama dengan X kuadrat. X kuadrat yang mana? X mana? Ini kan, masukkan 2 kurang X aksen dikurang 3 kali 2 kurang X aksen ditambah dengan 2. Ini dia. Nah, maka Y aksen siapa? Y aksen sama dengan, oh ini tadi ada kuadrat kan, maka di sini ada kuadrat. Nah, kita kuadratkan. 4 dikurang 4X ditambah dengan X kuadrat. Ya, X aksen. Nah, ini. Nah, kemudian dikurang 6 ditambah dengan 3X aksen ditambah dengan 2. Oke, kita rapikan, dan kalau sudah begini aksennya sudah boleh dibuang. Kemudian kita rapikan, maka Y sama dengan X kuadrat, kemudian dikurang X, kemudian ditambah 4 kurang minus 6 tambah 2 berarti 0. Berarti inilah dia bayangan yang kita peroleh. Kata soal itu bayangannya itu adalah ini. Itu artinya apa? Koefisien X kuadratnya ini si A. Ya. Maka A sama dengan 1. Si B-nya berapa? Ini si B. B-nya berapa? Minus 1. C-nya 0. Ya kan? C sama 0. Maka yang ditarik soal kita itu adalah A tambah B tambah A tambah B kurang C. Berarti A ditambah B kurang C sama dengan berapa itu? 1 ditambah minus 1 tambah 0 sama dengan 0. Oke, 0 ya. Oke, jawabnya adalah ayat. Gampang ya. Oke, itu kira-kira dia untuk pencerminan. Selanjutnya, oke, baik, kita lanjut soal berikutnya. Pencerminan garis Y sama dengan minus X tambah 2 terhadap Y sama dengan 3 menghasilkan garis. Apa bayangannya, maksudnya apa? Oke. Nah, kalau tadi di nomor sebelumnya kita membahas itu pencerminan terhadap garis X sama dengan 1. Nah, kalau ada sebuah titik atau garis, ya, titik atau sebuah garis dicerminkan kepada Y sama dengan K, katakanlah itu titik si A. Itu dia. X, Y dicerminkan ke garis Y sama dengan K. Nah, maka A aksennya siapa? Berarti ini adalah X-nya tetap, ya, X tetap, koma, Y-nya 2 kali K dikurangi dengan Y. Ini dia. Oke. Nah, ini yang harus diingat. Nah, kalau tadi waktu X-nya sama dengan H, maka X yang berubah, Y tetap. Oke. Nah, berarti bayangannya itu dia X aksen sama dengan X. Oke. Nah, dari sini kita peroleh X sama dengan X aksen. Inilah nanti yang akan kita substitusikan ke fungsinya, ke apanya nih, garisnya ini. Nah, kemudian kita peroleh di sini Y aksen sama dengan 2 kali K kurang Y. 2 kali 3 kurang Y. Berarti Y aksen sama dengan 6 dikurang Y. Maka kita peroleh Y. Buat dalam bentuk Y sama dengan, ini pindah ke kiri jadi positif. 6 dikurang Y aksen. Oke. Udah apa ini, tinggal substitusikan. Ya, berarti bayangannya siapa? Oke, bayangannya siapa? Nah, berarti gantikanlah X-nya itu ke yang ada X aksennya, gantikan ke Y-nya ke yang ada Y aksennya. Oke, Y, kita gantikan Y. Jadi apa dia? Masukkan ini. 6 kurang Y aksen sama dengan minus X. X-nya berapa? Ya, tetap ini dia, X aksen kan? Oke, tambah 2. Rapikan dan aksennya sudah boleh dibuang. Maka 6 kurang Y sama dengan minus X ditambah 2. Maka
minus Y sama dengan minus X dikurang 4. Di situ kan jadi negatif 6 dia. Nah, pilihannya belum ada, maka kalikan negatif. Y sama dengan X ditambah dengan 4. Inilah dia kira-kira bayangan pencerminan garis Y sama minus X tambah 2 terhadap Y sama dengan 3. Yaitu Y sama dengan X tambah 4. Mudah ya. Ayat. Pencerminan soal berikutnya lah. Sama seperti yang tadi, masih transformasi geometri. Persamaan bayangan garis Y sama dengan X tambah 1 ditransformasikan oleh matriks 1, 2, 0, 1. Nah, dilanjutkan dengan persamaan terhadap sumbu X adalah, nah boleh saja disusun ini dengan matriks transformasinya dan dengan matriks pencerminan terhadap sumbu X. Tapi boleh juga kita cari dulu bayangan terhadap oleh transformasi oleh matriks 1, 2, 0, 1. Nah, coba boleh kita pakai dulu itu ya. Nah, berarti kalau kita cari itu, maka bayangannya X aksen, Y aksen sama dengan, ini matriksnya dulu tulis 1, 2, 0, 1. Dikalikan dengan X dan Y. Itu mau garis mau titik dia. Nah, titik buat aja di situ dia. Kalau nggak diketahui garisnya alias garis titiknya alias garis yang ada atau kurva, maka kita buat X, X dan Y. Nah, kita cari dulu bayangannya. X aksen, Y aksen sama dengan berapa nih? Kalau kita kalikan 1 kali X, X. Ya, X ditambah 2 kali Y, 2 Y. Nah, itu dia. Nah, jadi kemudian 0 kali X, X. Kemudian 1 kali 0 kali X, 0 ya, 0 sorry. 0, kemudian 1 kali Y. Ya, ini kita hapus dulu. 0 kali X adalah 0. Tambah 1 kali Y, berarti ini adalah Y. Nah, dari sini kita peroleh bahwa X aksen sama dengan X tambah 2Y. Oke. Nah, kita pindahkan. Nanti di sini dia X sama dengan X aksen dikurang 2Y. Nah, ini dia kira-kira. Dapat dia kan? Nah, kemudian untuk Y. Nah, Y aksen sama dengan Y. Berarti Y sama dengan Y aksen. Sama aja kan? Nah, itu dia. Oke. Ini kita gantikan ke garisnya ini. Berarti kalau kita masukkan itu bayangannya jadi apa dia? Berarti Y tetap ya. Berarti Y aksen sama dengan X-nya adalah X aksen kurang 2Y. X aksen dikurang 2Y. Kemudian ditambah dengan 1. Maka kita peroleh, rapikan dia, buang dia aksennya. Oke, buang dia aksennya. Oke, sekarang menjadi Y aksen ditambah 2Y aksen sama dengan X aksen ditambah 1. Oke, berarti 3Y sama dengan X ditambah 1. Nah, inilah dia garis bayangan untuk transformasi matriks 1, 2, 0, 1. Nah, setelah dapat bayangan yang pertama, yaitu 3Y sama dengan X tambah 1, maka katanya dicerminkan lagi terhadap sumbu X. Nah, ingat, kalau ada sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya apa? Bayangannya adalah X-nya tetap, ya, Y-nya jadi minus. Nah, ini aja nggak? Berarti X-nya tetap, Y-nya minus. Maka bayangan kedua adalah, ya, bayangan untuk kedua kalinya, setelah bayangannya diapakan dicerminkan lagi kepada sumbu X, maka minuskan Y-nya, X-nya tetap, berarti minus 3Y sama dengan X ditambah 1. Maka kita peroleh, rapikan semua ke kanan, semua pindahkan, X tambah 3Y tambah 1 sama dengan 0. Oke, maka jawabannya adalah, ya, X tambah 3Y tambah 1 sama dengan 0. Jawabannya adalah dodol. Udah ya, nah, itu dia kira-kira. Oke, baik, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, ini barisan aritmatika. Nah, di TPS pun kemarin ini tanyakan di pengetahuan kuantitatif ya. Di TPS-nya ditanya aritmatika dan geometri. Yang untuk sainteknya ini aritmatika. Nah, dikatakan begini. Diketahui perbandingan suku pertama dan suku ketiga barisan aritmatika adalah 2:3.
maka perbandingan suku pertama dan suku kedua dari barisan tersebut adalah, ingat kalau dia itu pada barisan aritmatika, ya, ingat pada barisan aritmatika, jika ada barisan aritmatika UN itu adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, itu dia. Jadi kalau U1 itu A, berarti 1 per 1 kan 0 kan. U2 itu adalah, berarti U1-nya kan saingan A lah itu kan. Karena 1 per 1 0. U2-nya itu adalah, nah, U2 itu adalah A ditambah 2 kurang 1 kali B. U3-nya berarti U3 adalah A ditambah 2B. Jadi kurang 1 dari N-nya. Oke, kata soal bahwa suku pertama dan suku ketiga perbandingan suku pertama berarti U1 berbanding dengan U2 itu sama dengan U1 berbanding dengan suku ketiga ya, bukan kedua ya, ketiga. 2 berbanding 3. U1-nya siapa? A. U3 berapa? A tambah 2, 2B. Sama dengan 2 berbanding 3. Ayo kita kali silang. Nah, kita kali silang. Maka kalau kita kali silang ini 3A sama dengan, ya, 3A sama dengan 2 kali A, 2A. Ditambah 2 kali 2B, 4B. Nah, pindahkan ke kiri, berarti 3A kurang 2A, jadi kurang 2A ini kan menjadi A. Sama dengan 4B. Oke, ini dia yang pertama untuk perbandingan yang diketahui pertama. Ada lagi yang diketahui di soal, informasi yang diketahui. Oke, coba kita perhatikan. Maka nggak ada lagi langsung yang ditanya ya. Yang ditanya adalah suku pertama dan suku kedua perbandingannya. Berarti U1 berbanding dengan U2. U1 itu A. U2 itu adalah A tambah B. Nah, samakan ini variabel A dan B-nya itu sama-sama A, kalau nggak sama-sama B. Kita pakai yang ini. Oke, kita pakai. Berarti A-nya itu kan 4B kan? Kita masukkan berarti 4B per A-nya ini kita ganti 4B ditambah B. Berarti berapa nih? 4B per 5B. 4B tambah 1B kan? 5B. Matikan, matikan. Maka sama berapa? 4 per 5. Atau sangat 4 berbanding 5. Oke. Gampang ya? Dulu ya. Itu dia untuk soal aritmatika. Nah, berikutnya vektor ada nih. Satu soal ya. Vektor A dan B, vektor B membentuk sudut tumpul alfa. Sudut tumpul si alfa, tumpul berarti di kuadrat kedua ya. Dengan sinus alfa sama dengan 1/7. Jika besar A sama dengan vektor A sama dengan akar 5 dan besar vektor B sama dengan akar 7 dan vektor B sama dengan vektor A tambah vektor C, maka vektor A kali C sama dengan siapa? Oke. Karena yang ditanya adalah si A kali C, maka kita buat di sini dia diketahui B yang ini. Ya. B sama dengan A tambah C. Berarti kita buat di sini dia. Berarti C sama dengan vektor B dikurang vektor si A. Ya kan? Dari situ. Nah, dengan demikian maka vektor si A dikali dengan C. Berarti dikali dengan vektor B dikurang vektor si A. Kan itu kan? Ini dia. Maka sama berapa? Vektor si A dikali vektor si B kali kurang vektor si A kali vektor si A. Nah, distributifkan. Nah, sekarang kalau ada perkalian dua vektor, nah, vektor A dikali vektor B itu sama dengan besar vektor A kali besar vektor B, ya, besar vektor B kosinus, ya, kosinus alfa. Itu dia. Oke, nih. Bisa ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini dia yang diketahui ini sinus. Bisa nggak dapat cos? Bisa. Kalau diketahui suatu sudut sinusnya ini alfa dalam satu segitiga siku-siku kita gambarkan. Nah, katanya soalnya itu dia sinusnya 1/7. Sinus itu apa? Depan per miring. Dengan Pitagoras kita lengkapi ini. Maka akar berapa ini? 7 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Berarti 7 kurang 1 adalah 6. Berarti akar
6. Nah, maka di sini kita peroleh kosinus alfa berapa? Kosinus itu samping per miring, akar 6 per akar 7. Nah, itu dia kira-kira kan? Akar 6 kali akar 7. Inilah dia. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Maka kita kembali ke yang ditanya itu tadi. Saya ganti dulu tulisannya. Nah, sama dengan ini. A kali B ini kan besar si A kali besar si B kali cos alfa. Besar si A nya berapa? Ini akar 5. Berarti akar 5 dikali akar 7 besar si B nya dikali cos alfa. Cos alfa kan ini kan akar 6 ya, akar 6 per akar 7 dikurang. Kalau ada vektor A dikali vektor A itu sama vektor A kuadrat. Berarti besar vektor A kuadrat. Ini sama dengan besar vektor A dikuadratkan. Berarti berapa ini? Akar 5 kuadrat. Maka berapa? Oke, ini tembak mati menjadi akar 5 kali akar 6, akar 30 ya. Kemudian dikurang berapa ini? Oke, sorry, kita lihat dulu ini. Ini tadi tumpul. Ya, tumpul. Kalau tumpul berarti kuadran berapa? Kuadran 2. Bagaimana cos di kuadran kedua? Ini negatif. Ya, harus negatif. Maka ini kita buat negatif ini. Ya, ini negatif ini. Negatif ya. Oke, berarti ini minus akar 30, kemudian kurang akar 5 kuadrat. Akar 5 dikuadratkan berapa? 5. Berarti jawabnya adalah minus akar 30 dikurang 5. Itu dia. Maka jawabnya lah cantik. Baik, itulah dulu yang bisa kita bahas pada kali ini. Ini masih sebagian daripada soal-soal yang ditanyakan di kelompok pertama kemarin ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau kurang paham boleh diulang lagi videonya ya, atau boleh di WA ke saya atau di kolom komentar boleh ditanyakan ya. Boleh like, subscribe, dan share kepada kawan-kawan karena sharing itu adalah merupakan bagian dari caring. Oke, selamat bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih dan semoga sukses.